Bab 2341 Mereka tidak lemah. Dia bahkan tidak berpikir untuk meluangkan beberapa detik mendengarkan penjelasannya. Tanpa pikir panjang, dia langsung menolak. Tidak, saya tidak bisa berhenti sekarang dan melepaskan kesempatan emas ini. Floyd, Kingsley, dan yang lainnya menggema, Tuan, jika ini menyangkut masalah lain, kami akan mengikuti instruksi Anda tanpa sepatah kata pun. Tapi kami telah menunggu kesempatan emas ini selama 3 tahun. Oleh karena itu, kita tidak bisa begitu saja melepaskannya dan menyerah di tengah jalan. Guru, kami memiliki pendirian yang sama dengan Bu Garrison dalam hal ini. Kami tidak akan menyerah dengan mudah dan mundur. Meskipun Swordfin, Kirin, dan yang lainnya tetap diam, mereka juga memiliki sentimen yang sama dengan Zoe. Sementara itu, keluarga Lopez dan Black dibangkitkan dengan percaya diri setelah keterampilan tempur mereka meningkat secara signifikan selama pertempuran baru-baru ini. Tak perlu dikatakan, mereka enggan untuk berhenti dan mundur, menutup telinga terhadap nasihat Levi. Mereka tidak akan mengikuti arus tanpa mencoba sendiri. Semua orang menyadari tantangan hidup dan mati di depan. Meskipun demikian, peluang untuk memiliki pengembangan dan peningkatan diri yang luar biasa tidak dapat ditolak. Meskipun mereka hanya bertarung melawan zombie yang bermutasi selama hampir setengah hari, keterampilan tempur mereka meningkat dengan pesat. Itu bahkan lebih efisien daripada berlatih dengan susah payah selama beberapa bulan. Tidak diragukan lagi, mereka tidak akan dengan mudah melepaskan kesempatan emas seperti itu. Semuanya, tenang. Biarkan bos menjelaskan. Azure Dragon mencoba menenangkan mereka. Selanjutnya, dia menoleh ke Levi, mengumpulkan keberaniannya. Bos, apakah Anda mau menjelaskan? Saya yakin tidak ada yang mau keluar dari tantangan turnamen ini tanpa alasan yang sah. Dia mengisyaratkan kepada Levi bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk meyakinkan mereka. Karena pikiran mereka disibukkan dengan mengambil tantangan untuk meningkatkan kekuatan mereka, mereka tidak akan peduli dengan apapun. Maya Industries rupanya punya cara. Mereka memanfaatkan zombie bermutasi ini untuk melawan Anda, mengirim Anda ke dalam keadaan genting. Pada saat itu, Anda harus mengumpulkan semua kekuatan Anda dan melepaskan kekuatan terkuat Anda untuk memperjuangkan hidup Anda. Dengan itu, mereka dapat mencuri semua teknik unik Anda. Saat kamu bertarung melawan mereka, mereka diam-diam mengumpulkan data terkait kekuatan tempurmu. Levi tidak punya pilihan selain menjelaskan. Meski begitu, tidak ada yang percaya kata-katanya. Henry memotongnya dan mengejek, "Huff. Levi Garrison, berhentilah bersikap sok dan membodohi kami. Karena Maya Industries memiliki banyak sekali monster menyeramkan ini, apa gunanya mereka mencuri teknik kita, ya? Saya yakin bahkan teknik 50-an teratas di papan peringkat ilahi tidak ada artinya bagi mereka. Tidakkah menurutmu itu membuang-buang waktu?" Yang lain berhadap-hadapan dengannya dan bergema, "Ya, mengapa mereka membutuhkan teknik kita? Bukankah itu terlalu banyak keriuhan bagi mereka untuk melakukannya?" Petik 2. Itu karena mereka berniat untuk meningkatkan keterampilan menyerang zombie yang bermutasi, mengubahnya menjadi resimen zombie pamungkas yang tak terkalahkan. Levi menambahkan dengan sungguh-sungguh. Semua orang tertawa terbahak-bahak. "Levi Garrison, apakah kamu menarik kaki kami? Apakah Anda bermaksud mengatakan bahwa monster aneh ini lemah dalam menyerang, jadi mereka harus meningkatkan keterampilan mereka dengan teknik kami?" Salah satu pejuang tertawa mencemooh. "Ya, Levi, apa kamu yakin tentang itu?" Para pejuang lainnya menanyainya. Dalam sekejap, hampir semua orang memperhatikan Levi. Levi memberi dirinya tamparan di kepala secara naluriah ketika sesuatu muncul di benaknya. "Astaga, saya telah mengabaikan aspek penting. Tidak diragukan lagi, keterampilan menyerang zombie yang bermutasi ini tidak ada artinya bagiku, namun, itu adalah cerita yang sama sekali berbeda untuk yang lain. Tidak dapat disangkal, monster yang menghebohkan tidak terkalahkan bagi mereka. Bahkan petarung tangguh dari papan peringkat ilahi seperti Zoe tidak bisa mengalahkan mereka. Ini menyiratkan bahwa monster itu pasti tidak selemah yang disebutkan. Jadi, tidak ada yang percaya pada Levi ketika dia menyebutkan bahwa Maya Industries cenderung memoles keterampilan menyerang zombie yang bermutasi dengan teknik mereka. Sudah diketahui semua orang bahwa Maya Industries menargetkan para petarung pamungkas yang berada di puncak daftar papan peringkat ilahi selama ini. Saat ini, keabadian dan pikiran yang kejam adalah elemen utama dari zombie yang bermutasi.
Ditambah dengan skill menyerang yang lebih baik, mereka pasti akan mampu menghabisi semua petarung yang menduduki puncak Divine Leaderboard. Oleh karena itu, semua orang tercengang dengan kata-kata Levi, berpikir bahwa dia pasti mengarang cerita ayam dan banteng. Bab 2342 Siapa dalangnya? Levi Garrison, maksudmu monster-monster ini lemah. Baiklah, aku akan mendapatkan satu untukmu untuk melawannya. Saat itu, kamu akan tahu bagaimana skill menyerangnya, ya. Son mengejeknya. Levi, apakah kamu tidak tahu tentang kemampuanmu sendiri? Apa yang membuatmu berpikir bahwa skill menyerang monster ini harus ditingkatkan? Seseorang mengejek. Omong kosong apa? Aku tidak percaya kata-kata ini keluar dari mulutmu. Petarung lain mencibir. Tiba-tiba, Jenny berteriak, "Ah! Saya pikir saya mendapatkannya." Petik 2. Apa itu? Semua yang lain menoleh untuk menatapnya dengan heran. Aku yakin dia ketakutan sekarang. Itu sebabnya dia menginstruksikan semua orang untuk berhenti dan mundur. Cobalah untuk mengingat kembali bagaimana Anda dikelilingi oleh ratusan monster beberapa saat yang lalu. Bayangkan Levi, Kirin, dan yang lainnya berada di bawah kondisi yang lebih penting sekarang. Mereka bahkan dikelilingi oleh ribuan dari mereka. Aku yakin adegan yang menghebohkan itu pasti membuatnya takut. Karenanya, saya tidak terkejut dia berpikir untuk mundur sekarang. Petik 2. Semua orang mengangguk lagi karena mereka merasa bahwa penjelasan Jenny benar-benar masuk akal. Di mata mereka, Levi yang panik pasti memberikan alasan yang tidak masuk akal agar dia bisa melarikan diri sekaligus. Lalu apakah Anda pernah bertanya-tanya mengapa Maya Industries menyelenggarakan tantangan turnamen ini? Levi membantah dengan bertanya kepada mereka. Sayangnya, tidak ada yang mau menerima nasihatnya saat ini. Salah satu petarung berteriak dengan kurang ajar, "Baiklah, siapapun yang berani mundur, maka mundurlah. Bagaimanapun, kami telah memutuskan bahwa kami tidak akan mudah menyerah dan pergi." "Iya, itu sama untuk kita." Beberapa pejuang menjerit. "Jangan lupakan kami." Pejuang lain yang berdiri di samping mereka mengambil sikap satu persatu. "Bagaimanapun, kita sekarang sudah setengah jalan melalui hutan adat. Jika kita berbalik dan mundur, itu pasti akan memakan waktu setidaknya setengah hari. Bisakah kamu yakin bahwa kita tidak akan bertemu monster-monster ini kapan saja?" Salah satunya menunjuk. Tidak dapat disangkal, itu akan menjadi perjalanan yang menantang bagi mereka bahkan jika mereka memilih untuk mundur sekarang. Tidak perlu khawatir tentang itu. Saya telah memusnahkan semua zombie yang bermutasi di sepanjang jalan ini beberapa saat yang lalu. Oleh karena itu, saya yakin tidak akan ada risiko jika Anda mundur dari sini. Levi mencoba meyakinkan mereka. Faktanya, dia sudah sibuk mempersiapkan itu bahkan sebelum yang lain berjalan kaki ke hutan. Hahaha, para petarung lainnya langsung tertawa terbahak-bahak, geli dengan ucapan konyol Levi. Jika dia benar-benar sekuat itu, dia tidak akan takut setengah mati dan hanya berpikir untuk melarikan diri sekarang. Jauh di lubuk hati, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek Levi. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika bos takut, bukankah kita perlu mengawalnya keluar dulu? Azure Dragon bertanya tak berdaya dengan alis rajutan. Dia berada dalam dilema, memeras otaknya tentang apa yang harus dia lakukan. Jika mereka memilih untuk mengirim Levi keluar, setidaknya lebih dari setengah dari mereka harus mengawalnya. Akibatnya, itu akan merugikan seluruh kelompok mereka, menempatkan sisanya di tempat yang sempit. Semua yang lain bermasalah dan ragu-ragu. Mereka lebih suka membawa Levi dan mengikuti metode Zoe sebelumnya dengan membagi semua orang ke dalam kelompok yang berbeda. Mempertimbangkan waktu dan upaya untuk mengirim Levi keluar, mereka enggan melakukannya. "Levi, karena kamu bingung dengan monster, kenapa kamu tidak mencari tempat persembunyian yang bagus? Lagi pula, monster tidak bisa menangkapmu saat kamu bersembunyi di suatu tempat di sini sekarang, kan?" Zoe menyarankan dengan penuh semangat. Dia berhenti dan terus mengemukakan pendapatnya. "Adapun kami yang lain, kami akan terus berusaha keras untuk tantangan turnamen. Kemudian, kami akan meninggalkan tempat itu bersama Anda setelah sesi kami. Beritahu kami jika Anda dalam bahaya, dan kami pasti akan segera menyelamatkan Anda." "Ide bagus. Kami bahkan dapat mengatur beberapa pejuang untuk menghadiri tantangan turnamen di dekat bos. Dengan itu, kami dapat melayaninya kapan saja," saran Azure Dragon. "Ya,
Kamu ada benarnya. Saya setuju dengan itu. Salah satu petarung memberinya acungan jempol. Pejuang lain mengangkat tangannya. Aku juga setuju. Saat mereka kehabisan waktu, mereka melanjutkan pengaturan mereka, mengabaikan pendapat Levi. Setelah menugaskan beberapa petarung untuk mengawasi Levi dari tempat persembunyiannya, yang lain pergi tanpa ragu-ragu. Levi hanya bisa menghela nafas pasrah. Dia menganggap Maya Industries telah mengumpulkan setidaknya setengah dari data dari 20.000 pejuang ini. Karena itu, dia bersumpah bahwa dia tidak akan membiarkan mereka terus mengumpulkan data yang tersisa dari para pejuang, terlepas dari peringkat kekuatan mereka. Tidak masalah siapa dalang yang memanipulasi segala sesuatu di belakang Maya Industries. Lebih baik lagi jika Lab of Gods menjadi satu-satunya. Levi benar-benar gugup. Dia tidak pernah berharap bahwa tidak ada yang akan percaya padanya bahkan setelah dia mengungkapkan kebenaran kepada mereka. Bagaimana mungkin saya menghentikan mereka semua menggali kuburan mereka sendiri? Setelah membelai dagunya dan merenung cukup lama, matanya berbinar. Saya akhirnya tahu bagaimana menyelesaikan masalah ini. Bab 2343 Ketakutan yang melonjak dari dalam jiwa mereka. Cara yang paling efektif adalah dengan menyelesaikan masalah dari akar penyebabnya. Dengan itu, Levi berencana untuk keluar dan memusnahkan semua zombie yang bermutasi. Aku tidak akan melepaskan satu pun dari mereka, jadi Zoe dan yang lainnya tidak akan menabrak mereka. Pada saat itu, Maya Industries tidak akan dapat mengumpulkan data mereka. Untuk memusnahkan zombie yang bermutasi sepenuhnya adalah sebuah tantangan. Jika dia kebetulan memusnahkan terlalu banyak dari mereka dalam waktu singkat, Deathfin dan Semi mungkin tidak bisa menandingi kecepatannya. Selanjutnya, kekuatannya yang tak tertandingi terpancar saat memusnahkan zombie yang bermutasi pasti akan terdeteksi oleh Maya Industries. Jika itu masalahnya, Levi mengeluarkan topeng hitam perlahan saat sesuatu muncul di benaknya. Ternyata itu topeng setengah malaikat dan setengah iblis Kaisar Kegelapan. Dengan memakai topeng, identitasnya akan terlindungi. Saat melihat topeng ikonik, semua orang pasti akan berpikir bahwa dia adalah Kaisar Kegelapan. Dengan itu, Levi akan dapat memusnahkan zombie yang bermutasi dengan melepaskan kehebatannya yang luar biasa. Bahkan Maya Industries akan menganggap bahwa Kaisar Kegelapan adalah orang yang menyebabkan masalah bagi mereka. Belum lagi, Kaisar Kegelapan memiliki kemampuan dan motif untuk melakukan itu. Itu tidak akan pernah membuat mereka curiga bahwa Levi bisa menjadi orang di balik semua itu. Sementara itu, penyamaran di antara para pejuang baru saja memberitahu pejabat tinggi Maya Industries tentang lokasi Levi saat ini. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Akhirnya, tempat persembunyian Levi Garrison terungkap. Tapi kemudian fokus utama kami adalah pada petarung tangguh yang berhasil membunuh zombie yang bermutasi. Lagi pula, aku yakin Levi tidak akan bisa kabur. Kita bisa menghabisinya kapan saja setelah kita berhasil melacak pembunuh pamungkas itu. Salah satu pejabat tinggi Maya Industries berkata dengan percaya diri. Apakah kamu mendapatkan petunjuk tentang petarung yang tangguh? Pejabat tinggi lainnya bertanya dengan putus asa. Belum, kami masih menyelidiki itu. Bagaimanapun, kami yakin bahwa cepat atau lambat akan ada petunjuk ketika petarung pamungkas ini menyerang lagi. Salah satu yang menyamar menjawab. Bukan rahasia bagi semua orang bahwa Levi bersembunyi di rawa saat ini. Meskipun demikian, tidak ada yang memperhatikannya karena dia bukan siapa-siapa di mata mereka. Sementara itu, Levi muncul dengan topeng Kaisar Kegelapan. Putaran ini, dia merobek zombie yang bermutasi satu persatu secara agresif tanpa berpikir dua kali. Ledakan, astaga, retakan. Tepat pada saat itu, dia telah berubah menjadi pembunuh yang membatu. Luar biasa, seolah-olah zombie bermutasi yang mengerikan telah berubah menjadi mesin kertas di tangan Levi. Mereka dicabik-cabik dengan mudah olehnya. Zombie yang bermutasi selesai dalam hitungan detik. Zombie bermutasi lain terbunuh saat lain. Dia memusnahkan 100 zombie yang bermutasi dalam waktu singkat. Ada niat membunuh yang mengerikan di mata Levi. Dia tidak melepaskan zombie yang bermutasi. Jadi kalian semua ditugaskan untuk mengumpulkan data kecakapan tempur para pejuang. Lalu aku akan menghabisi kalian semua. 500 zombie bermutasi runtuh, lalu jumlahnya berlipat ganda. Beberapa saat kemudian, jumlah akumulasi zombie bermutasi yang dimusnahkan mencapai 3.000. Meski begitu, Levi tidak melambat.
Semakin banyak zombie yang bermutasi dimusnahkan olehnya. Jika bukan karena luas permukaan hutan asli yang perkasa, tubuh zombie bermutasi yang tak bernyawa akan berserakan di tanah. Segera, jumlah akumulasi zombie bermutasi yang dimusnahkan oleh Levi mencapai 5.000. Selain itu, Levi mendeteksi kelemahan mereka. Jika saya tidak salah, zombie bermutasi dari Triple Group tampaknya lebih agresif daripada zombie bermutasi ini. Levi memiliki indera yang tajam. Zombie yang bermutasi dari Triple Group mampu melepaskan kekuatan terkuat mereka karena mereka tidak berada di bawah kendali apapun. Dikuasai oleh indera dan pikiran kekerasan mereka sendiri, mereka bisa keluar semua dengan bebas. Di sisi lain, zombie bermutasi dari Maya Industries ini masih di bawah kendali pencipta mereka. Itulah mengapa mereka tidak bisa sepenuhnya melepaskan kekuatan mereka dan tampak lebih lemah. Dalam sekejap mata, Levi, yang muncul seperti malaikat maut di hutan asli, telah memusnahkan lebih dari 6.000 zombie yang bermutasi. Ajaibnya, zombie bermutasi yang tersisa akhirnya diintimidasi oleh Levi. Ketika mereka menemukan petarung lain sebelum itu, mereka akan menerkam mereka dengan gila. Namun demikian, mereka merasa ngeri saat melihat kebrutalan Levi. Seolah-olah mereka tidak lagi berada di bawah kendali Maya Industries. Sambil berteriak histeris ketakutan, mereka berbalik dan lari dari Levi. Itu adalah ketakutan tak tersurat yang muncul dari dalam jiwa mereka, membuat darah mereka membeku. Levi seperti dewa yang tak terkalahkan di depan mata mereka. Semua orang tercengang melihat pemandangan itu. Bab 2344 Dia adalah Kaisar Kegelapan. Ada banyak petarung berpengalaman di sekitar, berjumlah beberapa ratus atau 1.000 dari mereka. Semua orang tertutup luka. Setelah bertarung dengan zombie yang bermutasi itu, mereka nyaris tidak berhasil lolos dari ambang kematian. Awalnya, mereka berpikir bahwa mereka akan dapat beristirahat setelah menghindari zombie yang bermutasi. Namun, hampir 1.000 zombie bermutasi bergegas ke arah mereka. Meskipun mereka mengharapkan zombie yang bermutasi untuk menargetkan mereka, sepertinya zombie itu malah takut pada sesuatu yang lain. Mereka melarikan diri dengan panik dan berlari melewati para pejuang, mengabaikan kehadiran mereka sepenuhnya. Para pejuang berada di ambang gangguan mental. Apakah monster-monster itu tidak menganggap kita cukup layak untuk menjadi lawan mereka? Bukankah mereka sangat ingin mencabik-cabik kita ketika mereka melihat kita sebelumnya? Apa yang sedang terjadi sekarang? Menyaksikan zombie yang bermutasi berteriak dengan menyedihkan dan melarikan diri, semua orang merasa sulit untuk membayangkan apa yang sebenarnya membuat mereka begitu takut. Bagaimana itu mungkin? Namun, ketika mereka melihat sosok di belakang mereka, mereka mengerti segalanya. Zombie yang bermutasi takut padanya. Semua orang bisa merasakan aura pembunuh yang menyelimutinya seolah-olah dia adalah iblis dari neraka atau dewa yang cukup kuat untuk memutuskan nasib seseorang. Aura pembunuh yang mengelilingi sosok itu cukup menakutkan untuk membuat siapapun berlutut dengan hormat. Gedebuk, gedebuk. Dikelilingi oleh rasa intimidasi yang luar biasa, para elit itu berlutut satu demi satu. Mereka terengah-engah, merasa hampir mustahil untuk bernapas. Seolah ada tangan besar yang mencekik mereka. Ini adalah seberapa kuat aura orang itu. Semua orang ketakutan. Levi berjalan melewati mereka dan langsung menyerang zombie yang bermutasi. Sementara semua orang menonton, dia merobek ratusan zombie yang bermutasi dengan tangan kosong. Ada desas-desus yang mengatakan bahwa seorang petarung top, yang cukup kuat untuk mencabik-cabik zombie yang bermutasi, telah memasuki hutan. Mereka akhirnya melihatnya dengan mata kepala sendiri sekarang. Ya Tuhan, saya telah menyaksikan petarung paling kuat di dunia ini. Aku bisa mati tanpa penyesalan sekarang. Banyak seruan seperti itu terdengar. Sementara itu, di kapal perang industri Maya, para pejabat tinggi menjadi gila ketika mereka mendengar berita itu. Apa? Tentara zombie yang bermutasi telah melarikan diri dalam ketakutan. Mereka semua telah dibantai. Mustahil. Zombie yang bermutasi direkayasa untuk memiliki kecenderungan paling kejam, tidak mungkin bagi mereka untuk merasa takut karena mereka bahkan bukan manusia. Dengan kekerasan belaka yang memicu mereka, tidak mungkin bagi mereka untuk merasakan emosi seperti itu. Mereka melarikan diri. Itu tidak mungkin. Kami tidak akan percaya. Kami memiliki kepercayaan mutlak dalam eksperimen kami. Apakah Anda tahu apa artinya ketika saya mengatakan bahwa kekerasan mereka telah dimaksimalkan? Hanya orang lain yang akan takut pada mereka.
Para ahli dari Maya Industries menolak untuk percaya bahwa zombie yang bermutasi ketakutan dan melarikan diri. Itu secara teoritis dan secara harfiah tidak mungkin. Aku tahu kamu tidak percaya padaku, tapi kami punya bukti. Berikut adalah video dan foto dari adegan itu. Yang lain dengan cepat menampilkannya di layar. Video tersebut menunjukkan cuplikan real-time dari tentara zombie bermutasi yang melarikan diri dalam ketakutan. Ada ekspresi ketakutan di wajah mereka saat mereka menjerit seperti manusia, yang bukan sesuatu yang harus mereka lakukan. Mereka terus melihat ke belakang sambil berlari. Para ahli hampir merasa ingin pingsan. Ciptaan mereka yang paling membanggakan dan paling sempurna telah diteror oleh manusia. Zombie bermutasi yang awalnya tanpa cacat sekarang cacat. Saya mengerti sekarang. Artinya lawannya sangat menakutkan sehingga aura terdalamnya membuat mereka ketakutan, teriak salah satu dari mereka. Pada saat itu, mereka ingin tahu keberadaan seperti apa yang cukup mampu untuk meneror pasukan zombie yang bermutasi. Lewati ke bagian terakhir video. Menginstruksikan salah satu pejabat tinggi. Segera, video menunjukkan tentara zombie bermutasi melarikan diri. Ada sosok yang mengejar mereka dengan tenang. Ketika mereka melihatnya mengenakan topeng misterius dengan sisi setengah malaikat dan setengah iblis, mereka terdiam. Itu Kaisar Kegelapan. Bab 2345 di mana masalahnya? Kami menemukannya. Kami akhirnya tahu siapa yang cukup mampu untuk membunuh zombie yang bermutasi. Itu adalah Kaisar Kegelapan, peringkat nomor 1 di papan peringkat ilahi. Semua orang menebak bahwa orang yang cukup mampu untuk membunuh zombie yang bermutasi pastilah seseorang yang berperingkat tinggi di papan peringkat ilahi. Bahkan, beberapa berspekulasi bahwa mereka yang berada di peringkat beberapa teratas bahkan tidak dapat melakukannya. Hanya Kaisar Kegelapan yang legendaris yang bisa mencapai prestasi seperti itu. Namun, tidak ada yang berhasil menebak identitas asli orang tersebut. Semua orang mengerti betapa kuatnya seseorang untuk berada di peringkat teratas papan peringkat ilahi. Itu tidak lain adalah Kaisar Kegelapan, yang baru saja melepaskan amarahnya baru-baru ini. Kaisar Kegelapan selalu menduduki peringkat pertama di papan peringkat ilahi. Semua kekuatan telah menyelidiki seberapa kuat dia sebenarnya. Menurut analisis sebelumnya, Kaisar Kegelapan tidak secara signifikan lebih kuat daripada petarung peringkat kedua dan ketiga di papan peringkat ilahi. Oleh karena itu, orang yang menempati peringkat pertama di papan peringkat ilahi jelas bukan seorang penguasa yang mampu mengalahkan yang lainnya. Dengan kata lain, siapapun dapat dengan mudah menantang dan mengancam posisinya. Namun, baru-baru ini, Kaisar Kegelapan telah menciptakan dampak besar yang mengejutkan semua Adrune. Meskipun ditantang oleh begitu banyak petarung, dia berhasil mengalahkan mereka semua dengan satu gerakan. Setelah dia akhirnya mengungkapkan kekuatan aslinya, semua orang tercengang, termasuk Maya Industries. Semua orang terkejut setelah melihat kekuatan Kaisar Kegelapan. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Dia sangat berbeda dari yang diharapkan semua orang. Dia benar-benar dapat melenyapkan semua orang di papan peringkat ilahi. Sebelumnya, analisis semua orang menunjukkan bahwa Kaisar Kegelapan hanya 2 atau 3 kali lebih kuat dari mereka yang berada di peringkat kedua atau ketiga. Namun, setelah dia melepaskan kekuatan aslinya, perkiraan itu mengalami transformasi besar. Kemampuan sejati Kaisar Kegelapan mungkin 100 kali lebih besar dari mereka yang berada di peringkat kedua atau ketiga. Kekuatan utama, seperti industri Maya, benar-benar tercengang. Mereka mengira ada sesuatu yang salah telah terjadi. Meskipun Kaisar Kegelapan selalu sangat misterius, mereka terus memantaunya dan memiliki pemahaman yang samar tentang kekuatannya. Namun, dia setidaknya 100 kali lebih kuat kali ini. Apa yang sedang terjadi? Semua orang penasaran. Menurut bagaimana para ahli dari Maya Industries memahami fisiologi zombie yang bermutasi, tidak mungkin bagi 3 petarung teratas di papan peringkat ilahi untuk membunuh mereka secara langsung. Paling-paling, mereka hanya bisa melukai zombie yang bermutasi. Namun, Kaisar Kegelapan, peringkat pertama di papan peringkat ilahi, terlalu menakutkan. Dia benar-benar berbeda dari petarung sebelumnya yang awalnya menduduki peringkat teratas di papan peringkat ilahi. Dia benar-benar mampu membunuh zombie yang bermutasi. Selain para pejuang yang disembunyikan dari mata publik, satu-satunya yang mampu membunuh zombie yang bermutasi ini adalah Kaisar Kegelapan. Itu dia. Ini benar-benar dia. Beberapa pejabat tinggi industri Maya sudah menduga bahwa Kaisar Kegelapan yang berada di balik segalanya.
Bagaimanapun, dia telah menginstruksikan organisasi suci untuk mengusir sepertiga dari para pejuang mereka. Karenanya, semua orang sudah bisa menebaknya. Namun, setelah menyaksikan Kaisar Kegelapan beraksi secara pribadi, mereka berkeringat dingin. Dia terlalu menakutkan. Dia adalah orang pertama yang bisa membunuh zombie yang bermutasi dan menakuti mesin-mesin itu, yang pikirannya hanya dipenuhi dengan kekerasan. Tidak ada yang lebih menakutkan dari itu. Itu memberi pelajaran besar bagi Maya Industries. Mereka menyadari bahwa zombie mereka yang bermutasi tidak sempurna. Selain kekuatan serangan mereka yang kurang, keterampilan dan kekuatan pertahanan mereka juga cacat. Apa yang akan dilakukan Kaisar Kegelapan? Apakah dia bertekad untuk menentang kita? Kami tidak pernah menyinggung perasaannya, kan? Bahkan tidak ada satupun konflik di antara kita. Karena Maya Industries telah waspada terhadap organisasi suci sejak awal, mereka selalu menyingkir dengan sengaja. Mereka berusaha meminimalkan interaksi apapun, apalagi konflik. Iya, kami tidak punya dendam dengan dia. Apa yang dia lakukan? Apakah niat kita sudah terungkap? Apakah dia melakukan ini untuk menghentikan kita? Tapi ini tidak ada hubungannya dengan dia, kan? Itu aneh. Ada sesuatu yang salah tentang ini, tetapi saya tidak dapat menentukan di mana tepatnya itu. Apa masalah di balik ini? Bab 2346 setengah dari kita akan mati di sini. Semua orang di Maya Industries bingung, merasa ada yang tidak beres. Alasannya adalah karena Kaisar Kegelapan sekarang adalah Levi. Namun, tidak ada yang tahu tentang identitas aslinya. Mereka bahkan tidak tahu siapa Kaisar Kegelapan dulu, apalagi identitasnya sekarang. Bagaimanapun, Kaisar Kegelapan selalu mengenakan topeng yang unik. Sementara itu, Levi masih mengejar 200 zombie yang bermutasi dan melawan mereka. Pada akhirnya, semua zombie yang bermutasi telah runtuh. Levi mulai mencari zombie yang bermutasi di tempat lain. Menemukan mereka, dia bisa merasakan sekelompok besar dari mereka, mungkin berjumlah lebih dari 1000. Mereka adalah kelompok yang baru saja dia takuti. Namun, zombie yang bermutasi sekarang terlibat dalam pertempuran dengan para elit. Setelah Levi menakuti mereka, zombie yang bermutasi melarikan diri ke arah tertentu. Yang mengejutkan mereka, 100 pejuang muncul di depan mereka dan menghalangi jalan mereka. Awalnya, mereka tidak berminat untuk bertarung dan hanya ingin melarikan diri sesegera mungkin. Namun, para pejuang bersikeras menghadapi mereka dan menghalangi jalan mereka. Mereka berhasil membuat marah zombie yang bermutasi. Kami tidak bisa mengalahkan Levi, tapi kami pasti bisa mengalahkan kalian semua. Tidak mungkin kami akan diganggu olehmu. Marah, zombie bermutasi dipenuhi dengan niat kekerasan lagi. Mereka semua menjadi gila, bertekad untuk mencabik-cabik orang lain di depan mereka. Itu mungkin pertarungan paling intens sejauh ini. Apa yang terjadi? Mengapa zombie ini menjadi jauh lebih kuat? Tanya Zoe heran. Dia telah menderita terlalu banyak goresan di lengannya. Iya, sepertinya zombie ini telah ditingkatkan. Mereka jauh lebih kuat daripada yang kita temui sebelumnya. Petik 2. Kami mulai kalah jumlah. Mari kita pikirkan cara untuk melarikan diri. Kami sudah mencapai batas kami, jadi kami mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri nanti jika kami terus bertarung, kata Azure Dragon dan Swordfin. Para petarung itu adalah Zoe dan yang lainnya. Setelah mereka menantang zombie, mereka menyadari sesuatu yang mengerikan. Zombie yang bermutasi tidak lagi bergerak dalam kelompok beberapa lusin. Sebaliknya, mereka muncul dalam kelompok ratusan dan ribuan sekarang. Tak punya pilihan, para pejuang tak berani bergerak sendiri. Mereka berkumpul bersama untuk menghadapi ribuan zombie yang bermutasi. Meskipun cukup sulit menangkis beberapa gelombang zombie pertama, mereka berhasil bertahan. Namun, pasukan zombie yang bermutasi ini sangat kuat. Faktanya, mereka berada di level lain dibandingkan dengan zombie sebelumnya. Untuk sesaat, para pejuang merasa seperti mereka telah terpojok ke tempat yang sempit. Semua dari mereka telah terluka, meskipun untuk tingkat yang berbeda. Jumlah zombie yang bermutasi terus meningkat, sampai ada sekitar 2000 dari mereka. Jika mereka tidak pergi sekarang, mereka tidak akan bisa melakukannya nanti. Bahkan Floyd, Swordfin, dan Kirin, yang fanatik dengan pertarungan, menyarankan untuk pergi. Ada perbedaan antara keberanian dan kebodohan. Meskipun mereka berani, mereka tidak bodoh. Jika mereka terus bertarung,
mereka akan mati di sana. Ayo pergi sekarang. Semuanya, buat celah dan bersiaplah untuk melarikan diri. Semua orang bersiap untuk melarikan diri. Jangan biarkan mereka hidup. Bunuh mereka di sana. Para pejabat tinggi dari industri maya masih marah karena Kaisar Kegelapan. Sekarang mereka telah diprovokasi oleh Zoe dan yang lainnya, mereka bertekad untuk membunuh mereka. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Serangkaian langkah kaki terdengar. Zombie yang bermutasi di sekitar mereka semua berkumpul di sana. Jumlah mereka terus meningkat sampai mereka sekarang menjadi 3.000 orang. Mereka memblokir celah yang Zoe dan yang lainnya bersiap untuk melarikan diri. Zombie bersikeras untuk menghentikan mereka melarikan diri. Kita celaka. Kita seharusnya tidak main-main dengan mereka. Semua orang mencoba membuat celah lain, tetapi gagal. Mereka bahkan menderita luka yang lebih serius. Mari kita mencoba yang terbaik. Setengah dari kita mungkin mati di sini hari ini. Mereka sudah mempersiapkan diri secara mental untuk menghadapi kematian mereka. Ledakan, pada saat itu, keributan pecah di antara pasukan zombie yang bermutasi. Menguasai, seru Zoe terkejut. Bab 2347 tuannya peringkat pertama di papan peringkat ilahi. Zoe tidak ingin mati. Dia sudah perlahan pulih pada saat itu. Dengan seorang anak, seorang suami, dan sebuah keluarga, dia tidak ingin mati. Meskipun berada dalam situasi yang mengerikan, dia masih khawatir tentang Levi, yang bersembunyi di rawa. Dia tidak ingin mati, tetapi dia tidak punya pilihan. Zombie yang bermutasi terus melonjak ke arah mereka, serangan mereka menjadi semakin panik. Mereka bahkan lebih kuat dari yang sebelumnya. Tidak mungkin bagi Zoe dan yang lainnya untuk menerobos barisan zombie yang bermutasi. Mereka tidak punya pilihan selain mempertaruhkan nyawa mereka. Pada saat yang paling kritis, keributan pecah di pasukan zombie yang bermutasi. Zombie yang bermutasi di arah barat daya tampaknya telah mengalami serangan. Mereka melarikan diri ke segala arah. Namun, lebih banyak zombie yang bermutasi menghalangi jalan mereka. Kekacauan yang tidak teratur pecah di antara mereka. Semua orang berhenti dan melirik ke arah barat daya, ingin tahu apa yang sedang terjadi. Ketika Zoe melirik, dia hampir jatuh berlutut. Ada sosok yang berdiri di dahan pohon di arah barat daya, mengenakan topeng unik. Menguasai. Ketika Zoe mengenali Kaisar Kegelapan, dia berteriak kaget. Semua orang terkejut. Apakah Kaisar Kegelapan muncul? Apakah Kaisar Kegelapan yang membunuh zombie yang bermutasi sebelumnya? Ledakan. Zombie yang bermutasi menjadi takut saat Levi muncul dan mulai melarikan diri ke segala arah. Semua orang menarik napas dengan tajam saat menyaksikan adegan ini. Apa yang terjadi? Dia benar-benar menakuti tentara zombie yang bermutasi. Ini tidak bisa dipercaya. Seberapa kuatkah seorang pejuang untuk menakuti zombie yang bermutasi ini? Jika mereka tidak menyaksikannya sendiri, mereka tidak akan mempercayainya. Temui tuanku. Ekspresi Zoe dipenuhi dengan kebanggaan saat dia memperkenalkan tuannya ke Azure Dragon dan yang lainnya. Dia ingin membual tentang tuannya. Zombie bermutasi yang melarikan diri telah mengalami serangan Levi sebelumnya. Mereka telah terluka olehnya, atau menyaksikan orang lain diserang olehnya. Namun, ada sebagian zombie yang bermutasi yang belum pernah melihat Levi sebelumnya. Mereka tidak memiliki reaksi apapun saat melihatnya. Oleh karena itu, sementara satu bagian dari zombie yang bermutasi ingin melarikan diri, yang lain tetap diam. Situasi menjadi lebih kacau. Levi tiba-tiba bergerak. Dia bergegas ke depan, meraih zombie yang bermutasi, dan mencabik-cabiknya di samping baju besinya. Keheningan turun ke seluruh tempat. Semua orang tidak membuat satu suara pun, termasuk pasukan zombie yang bermutasi, Azure Dragon, dan yang lainnya. Mereka semua tercengang. Itu adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang mencabik-cabik zombie yang bermutasi hanya dengan tangan kosong. Semua orang tenggelam dalam kejutan yang luar biasa itu. Seseorang benar-benar dapat membunuh zombie yang bermutasi secara instan. Ini tidak bisa dipercaya. Meskipun Kaisar Kegelapan menduduki peringkat pertama di papan peringkat ilahi, tidak ada yang pernah melihatnya bertarung. Semua yang mereka ketahui hanyalah dari rumor belaka. Sekarang setelah mereka menyaksikan Kaisar Kegelapan bertarung untuk pertama kalinya, mereka tercengang karena terkejut. Dia terlalu kuat. Kekuatannya begitu menakutkan. Kami akhirnya menyadari betapa kekuatannya melampaui kami. Betapa kuatnya tuanku. Apakah Anda melihat itu, Levi? Ini adalah betapa menakutkan tuanku.
Mengapa saya harus mempelajari keterampilan Anda? Saya hanya akan mempelajari apa yang diajarkan Tuan saya. Guru, aku bangga padamu. Kamu yang terkuat di dunia ini. Merasa emosional, Zoe berteriak keras tanpa hambatan. Dia dipenuhi dengan kekaguman pada tuannya. Semua orang juga menatapnya dengan iri. Bagaimanapun, tuannya menduduki peringkat pertama di papan peringkat ilahi, dan kekuatannya tak tertandingi oleh semua orang di dunia. Siapapun akan iri akan hal itu. Kemampuannya akan meningkat pesat di bawah bimbingan Kaisar Kegelapan. Aku dengar awalnya, Kaisar Kegelapan ingin melatih bos, tapi dia terus menolak tawaran itu. Marah, Kaisar Kegelapan mengurungnya selama 3 tahun. Iya, jika bos setuju untuk membiarkan Kaisar Kegelapan menjadi tuannya, dia akan sangat sukses sekarang. Bab 2348 yang paling kuat di dunia ini. Dia akan jauh lebih kuat dariku. Tidak hanya dia lebih berbakat dariku, tetapi dia juga memiliki lebih banyak pengalaman. Zoe mengakui betapa mampunya Levi dalam aspek-aspek itu. Azure Dragon dan yang lainnya mengangguk. Paling tidak, dia akan berada di 10 besar papan peringkat ilahi. Bahkan, dia mungkin akan berada di peringkat kedua. Jika potensinya tidak terbatas, dia mungkin akan setara dengan Kaisar Kegelapan suatu hari nanti. Dia kemungkinan besar akan menduduki peringkat kedua di papan peringkat ilahi. Di masa depan, dia bahkan mungkin melampaui tuannya sendiri. Dia tidak menghargai kesempatan berharga ini. Iya, aku mendengar dia berkata bahwa Kaisar Kegelapan akan mengeksploitasinya atau semacamnya, tapi bukankah Zoe baik-baik saja? Mungkin, bos tidak ditakdirkan untuk naik ke kejayaan dalam hidup ini. Itu sebabnya dia tidak bisa membuat Kaisar Kegelapan menjadi tuannya. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Iya, dia tidak ditakdirkan untuk menjadi murid guru. Semua keberuntungan telah datang kepadaku. Zoe tertawa. Semua orang di dunia ingin menjadi murid Kaisar Kegelapan sekarang. Tidak ada yang bisa menolak kesempatan ini. Bahkan jika Floyd dan yang lainnya tidak menginginkan itu, mereka masih berharap tuan mereka, Levi, dapat berkembang lebih cepat dan mengajari mereka lebih banyak hal. Sementara semua orang mengobrol, Levi telah membunuh lebih dari 100 zombie yang bermutasi. Monster-monster ini bahkan lebih tak terkalahkan ketika mereka marah. Mustahil untuk menghancurkan mereka. Namun, saat menderita serangan dari Levi, mereka tidak berbeda dari rata-rata pria. Dengan satu pukulan, Levi bisa membunuh salah satu dari mereka. Segera, 200 zombie bermutasi runtuh. 500 lainnya jatuh. Kemudian, lebih dari 1000 zombie yang bermutasi terbunuh. Sementara semua orang menyaksikan dengan takjub, Levi membunuh lebih dari 1000 zombie yang bermutasi tanpa mengerahkan banyak usaha. Semua orang tercengang. Tolong terima pujian kami yang rendah hati. Kami terlalu mengagumimu. Kamu seperti dewa. Tidak ada prajurit yang lebih kuat darimu di dunia ini. Azure Dragon dan yang lainnya bersemangat. Itu adalah kesenangan terbesar mereka untuk melihat petarung yang begitu kuat beraksi. Mereka semua mengepalkan tangan mereka erat-erat, bersumpah untuk melakukan upaya 100 kali lebih banyak. Batas seorang pejuang tidak terbayangkan. Namun, mereka baru saja menyaksikan di depan mereka sejauh mana kehebatan seseorang. Mereka bisa menghabiskan seluruh hidup mereka mengejar jejaknya. Zoe adalah yang paling bersemangat di antara mereka. Dia terus mengumumkan kepada orang-orang di sekitarnya bahwa dia adalah tuannya. Setelah melihat betapa kuatnya Kaisar Kegelapan, dia berpikir bahwa keputusannya benar. Meninggalkan teknik kuno Levi adalah pilihan yang tepat. Aku akan mencoba memohon pada guru dan melihat apakah dia masih mau menerima Levi sebagai muridnya, kata Zoe sambil tertawa kecil. Semua orang setuju, iya. Itu ide yang bagus. Alasan mengapa guru tidak mempelajari teknik kami adalah karena kami tidak cukup kuat. Kami tidak cukup kuat untuk meyakinkan dia tentang kemampuan kami. Namun, Kaisar Kegelapan berbeda. Dengan kekuatannya yang tak tertandingi, dia bisa meyakinkan siapapun. Jika dia mau menerima guru sebagai muridnya, guru pasti akan setuju dengan senang hati. Kata Floyd. Ya, Floyd benar. Kaisar Kegelapan selalu menjadi kehadiran yang paling kuat. Jika dia menerima guru sebagai muridnya, guru pasti akan setuju, kata yang lain. Jika bos menjadi murid Kaisar Kegelapan, aku yakin dia akan naik ke peringkat kedua papan peringkat ilahi. Semua orang percaya diri pada Levi. Namun, lebih banyak dari mereka yang benar-benar percaya diri pada Kaisar Kegelapan.
Sementara itu, Levi masih melepaskan serangan kuatnya, menghancurkan seluruh pasukan zombie yang bermutasi. Semua zombie yang bermutasi, termasuk mereka yang tidak takut padanya sebelumnya, sekarang takut pada Levi. Mereka semua melarikan diri dengan panik. Kamu ingin melarikan diri, itu tidak akan mudah. Levi dengan cepat mengejar mereka. Karena tujuannya adalah untuk mendatangkan malapetaka, dia harus membunuh semua zombie yang bermutasi. Sementara Levi mengejar mereka, Zoe dan yang lainnya mengikutinya dari dekat. Mereka ingin menikmati perasaan mengejar zombie yang bermutasi dan mengikuti jejak seorang pejuang yang kuat. Azure Dragon dan Kirin berseru, saat itu, kami juga mengikuti bos seperti ini. Bab 2349 Terima suamiku. Semuanya telah berubah. Sementara semua orang menyesali masa lalu, Levi habis-habisan dan membunuh beberapa zombie yang bermutasi. Jumlah zombie yang bermutasi habis dengan cepat, berkurang 500 sekaligus. Itu mengerikan. Zombie yang bermutasi jatuh seperti lalat di depan Levi. Sepertinya mereka bahkan tidak punya kesempatan. Levi hanya akan merobeknya tidak peduli berapa banyak yang muncul. Apa yang kita lakukan sekarang? Para petinggi dari Maya Industries semuanya ketakutan melihat Levi membunuh segalanya sendirian. Itu benar-benar kekacauan. Semua orang menjadi gila, merasa bingung karena tidak tahu harus berbuat apa. Sebagian besar informasi yang mereka terima adalah jumlah kematian, bukan data pertempuran, dan jumlahnya ratusan setiap kali. Apa yang kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa sekarang? Mereka kehabisan ide. Dengarkan di sini. Kami mundur. Panggil kembali semua zombie yang bermutasi. Hentikan tantangan dan batalkan acaranya. Biarkan semua orang tahu segera. Begitu Maya Industries memberi perintah, semua zombie yang bermutasi mulai mundur dari hutan asli. Setelah itu, para penantang diberitahu bahwa akan ada penghentian dalam tantangan turnamen. Apa? Berhenti? Mengapa? Kenapa dibatalkan? Banyak penantang, yang tidak menyadari situasinya, tercengang oleh berita itu. Dan tak lama kemudian, Zoe dan yang lainnya mendapat kabar itu juga. Meskipun tidak ada orang lain yang tahu mengapa turnamen dihentikan dan zombie mundur, Zoe dan geng sebenarnya memiliki firasat tentang apa yang sedang terjadi. Ini pasti ada hubungannya dengan Kaisar Kegelapan. Pembantaian zombinya yang bermutasi telah secara efektif memaksa Maya Industries untuk menghentikan operasinya. Zoe memperkirakan bahwa karena tantangan telah berhenti dan zombie yang bermutasi telah dievakuasi, tidak ada lagi alasan bagi siapapun untuk berada di sana. Namun, sebelum mereka pergi, dia perlu berbicara dengan Kaisar Kegelapan. Jadi, dia buru-buru mengejar Levi dan menghentikannya dengan semua orang di belakangnya. Apa yang kamu inginkan? Levi berkata dengan wajah muram. Tuan, saya perlu mengajukan beberapa pertanyaan kepada Anda, jawab Zoe. Levi tersenyum pahit. Tidak pernah dalam mimpi terliar Zoe akan pernah berpikir bahwa aku tuannya sekarang. Berbicara, Levi penasaran dengan apa yang ada di pikirannya. Nomor 1. Mengapa Anda harus membantai semua monster itu? Maya Industries menghentikan tantangan turnamen karena kamu. Tanya Zoe. Pertama-tama, aku membunuh mereka untuk menyelamatkan kalian semua. Kedua, dari sudut pandang saya, tidak peduli apa yang Maya Industries coba lakukan dengan mereka, apakah itu untuk membunuh kalian semua atau untuk melatih zombie yang bermutasi, itu dianggap sebagai ancaman. Jadi, aku harus segera mengakhirinya, jawab Levi dengan mempertimbangkan sudut pandang Kaisar Kegelapan. Orang-orang di sana semua berpikir bahwa itu masuk akal setelah mendengar apa yang dikatakan Levi. Memang, itu terdengar masuk akal. Konon, segalanya akan berbeda jika mereka tahu Levi adalah orang yang menghentikan tantangan turnamen. Saat ini, tidak ada yang mengeluh. Meskipun tindakan Kaisar Kegelapan sebenarnya mencegah pertumbuhan mereka, semua orang berterima kasih kepada Kaisar Kegelapan karena telah menyelamatkan hidup mereka. Tidak ada yang punya hal buruk untuk dikatakan. Namun, jika Levi adalah orang yang melakukan semua itu, tidak ada yang akan memperhatikannya. Sebaliknya, semua orang akan mengatakan bahwa dia takut dengan pertumbuhan mereka. Meskipun itu hal yang sama, mengetahui siapa yang melakukannya sangat mempengaruhi reaksi orang-orang. Itu adalah contoh terbaik. Kaisar Kegelapan bahkan akan menjadi pahlawan karena dia menghentikan skema industri maya, menyelamatkan mereka, dan mencegah bencana. Menguasai. Aku punya permintaan, Zoe tersenyum.
Apa itu? Bisakah kamu mengambil suamiku sebagai muridmu? Zoe berkata setelah ragu-ragu sejenak. Bab 2350 Hambatan terbesar bagi industri maya. Pada saat itu, perhatian semua orang tertuju pada Levi. Tubuh mereka gemetar saat mereka menunggu jawaban Kaisar Kegelapan karena itu adalah masalah besar. Diterima sebagai murid Kaisar Kegelapan akan secara drastis meningkatkan kualitas hidup seseorang, dan benar-benar mengubah hidup mereka. Itu akan meroket mereka ke puncak dunia, memberi mereka kesempatan untuk menguasai dunia. Semua itu dari anggukan dari Kaisar Kegelapan. Semua orang menunggu. Itu adalah kesempatan seumur hidup bagi siapapun. Azure Dragon dan yang lainnya akan meminta untuk menjadi satu jika bukan karena harga diri mereka dan fakta bahwa mereka tahu itu tidak mungkin. Mengambil Levi sebagai muridku. Levi tersenyum. Ya Tuan, tolong terima dia sebagai muridmu. Zoe memohon. Saya tidak akan berani. Apakah saya bahkan layak? Saya harus cukup mampu jika saya ingin melakukan itu. Hahaha. Levi tertawa terbahak-bahak setelah dia menjawab dan berjalan pergi. Selain fakta bahwa Kaisar Kegelapan sebelumnya tidak memenuhi syarat untuk menjadi tuannya, Levi yakin bahwa bahkan dia sendiri tidak siap untuk tugas itu, dia hanya memiliki satu master sejati. Semua orang tercengang saat mereka menyaksikan Kaisar Kegelapan pergi. Bagi mereka, kata-kata itu ditetesi dengan sarkasme. Kedengarannya seperti dia mengejek Levi, memberitahu mereka bahwa dia tidak layak menjadi muridnya. Oh tidak, ini ditakdirkan. Guru sebenarnya tahu segalanya selama ini. Dia benar-benar telah melupakan Levi. Sepertinya Kaisar Kegelapan tahu orang seperti apa bos kita. Dia tahu Levi adalah bajingan arogan, yang menurutku adalah tipe orang yang dibenci Kaisar Kegelapan, kata yang lain. Floyd merasa pasrah. Saya pikir kita setidaknya akan mendapat manfaat jika guru menjadi murid Kaisar Kegelapan. Siapa yang mengira bahwa guru bukanlah siapa-siapa bagi Kaisar Kegelapan? Kami juga berpikir begitu. Tapi itu tidak mungkin sekarang, Swordfin dan yang lainnya berkata. Jika tidak ada yang berhasil, mungkin saya harus berbicara dengan guru lagi. Zoe mengerucutkan bibirnya. Mari kita lupakan itu. Saya yakin Kaisar Kegelapan tidak berniat menjadikan bos sebagai murid. Hal-hal hanya akan menjadi lebih buruk jika Anda mengatakan terlalu banyak. Sekarang bos mengalami keputusasaan dan memahami betapa lemahnya dia, aku yakin dia akan berlatih lebih keras saat dia kembali. Dia akan memiliki lebih banyak peluang di masa depan. Saat semua orang sedang mendiskusikan Levi, Zoe tiba-tiba menepuk kepalanya pelan. Oh, benar, Levi. Dia berasumsi bahwa dia masih bersembunyi di rawa dan mungkin dalam masalah. Pergi cari dia, cepat. Kelompok itu segera menuju ke rawa. Di kapal perang Maya Industries. Apakah ini berarti rencana kita gagal? Salah satu staf bertanya. Tidak, setidaknya tidak sepenuhnya. Kami telah mengumpulkan setengah dari data, kan? Petik 2. Yang mengatakan, penampilan Kaisar Kegelapan benar-benar mengacaukan segalanya. Dia dan organisasi suci akan menjadi penghalang terbesar bagi kita. Kita harus menyingkirkannya jika kita ingin melanjutkan rencananya. Tapi itu tidak mungkin, kan? Kekuatan tempurnya keluar dari dunia ini. Siapa yang mungkin cukup kuat untuk membawanya keluar? Keheningan terjadi. Semua orang di kapal perang terdiam saat mereka menyadari bahwa pada dasarnya tidak ada seorang pun yang bahkan bisa menyentuh Kaisar Kegelapan. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan Levi Garrison? Apakah kita membunuhnya? Lagi pula tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang, salah satu staf bertanya dan memecah kesunyian. Membunuhnya adalah hal yang mudah. Tapi Kaisar Kegelapan masih berada di hutan, jadi segalanya mungkin menjadi tidak terkendali jika kita bertemu dengannya. Kita semua akan mati di sana jika kita tidak hati-hati. Mari kita mundur untuk saat ini. Jangan beri kesempatan pada Kaisar Kegelapan untuk datang kepada kami. Maya Industries memutuskan untuk melarikan diri karena takut akan kekuatan tempur Kaisar Kegelapan yang luar biasa. Sementara itu, di rawa, Zoe dan yang lainnya tiba dengan tergesa-gesa dan akhirnya menghela nafas lega ketika mereka menemukan seseorang dengan punggung membelakangi mereka. Mereka semua senang bahwa Levi aman. Namun demikian, semua orang tercengang ketika orang itu berbalik. Bersambung.